Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin menggunakan dua device untuk pembuatan video ini. Jadi kami dari kelompok 4 kelas BK3A ingin mempresentasikan materi mengenai kas dan bank, giro BI, serta giro di bank lain untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi bank dengan dosen pengajar Ibu Novitasari. Anggota kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Agustin Noviansyah. Saya Saskia Rahma. Saya Kirana Audiara. Yang pertama itu ada kas. Jadi kas itu adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Yang termasuk dalam contoh kas itu ada uang tunai, travel check, wesel pos, cek, uang perusahaan, dan kasir cek. Selanjutnya ada kas bank. Jadi kas bank itu adalah sisa rekening giro perusahaan yang bisa dipergunakan secara bebas untuk membiayai berbagai transaksi. Nah, kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan dan giro atau bilet giro yang dapat ditarik setiap saat. Selanjutnya ada penanaman uang kas. Jadi penanaman uang kas itu untuk tujuan operasional harus diperhitungkan atas dasar kebutuhan dana rata-rata uang tunai setiap harinya. Jadi oleh karena itu, bank itu harus bisa mengendalikan kasnya dan perlu adanya informasi mengenai posisi atau saldo kas. Jadi posisi saldo kas ini tuh bisa berubah. Perubahan posisi saldo kas di bank ini pada umumnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua ada penyetoran atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Dan yang terakhir ada penggunaan transaksi untuk intern bank. Lanjut, kas suatu bank itu tidak boleh bersaldo kredit sebab akan mengganggu likuiditas bank tersebut. Jadi khusus untuk rekening kas yaitu disebut remittance. Jadi remittance itu sendiri adalah pengiriman uang secara fisik dari suatu bank ke bank lain atau dari suatu cabang ke cabang yang lain. Selanjutnya ada akuntansi untuk remittance. Untuk contoh transaksinya itu ada pada tanggal 10 Oktober 2022, Bank Abrakadabra Cabang Depok mengirimkan uang secara fisik sebesar 500 juta rupiah tunai kepada Bank Abrakadabra Cabang Jakarta disebabkan kebutuhan likuiditas di cabang tersebut. Maka pembukuan dalam jurnal Bank Abrakadabra Cabang Depok itu adalah di debit ada RAK cabang Jakarta sebesar 500 juta rupiah, di kreditnya terdapat kas sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan untuk pembukuan dalam jurnal Bank Abrakadabra cabang Jakartanya setelah menerima uang secara fisik itu di debitnya terdapat kas sebesar 500 juta rupiah dan di kredit terdapat RAK cabang Depok sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Jadi akuntansi kas bank ini tuh lebih dikenal dengan nama rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu sendiri adalah kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap catatan transaksi milik bank sebagai pengelola transaksi serta catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau biasa disebut dengan bank statement. Nah, tujuan dari proses ini itu adalah untuk memastikan kesamaan dan perbedaan antara catatan keuangan yang ada di perusahaan dengan catatan keuangan yang ada di bank. Selanjutnya ada fungsi rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini memiliki fungsi-fungsi tertentu, tapi ya, fungsi umum dari rekonsiliasi bank itu adalah untuk mengetahui penyebab adanya perbedaan catatan keuangan perusahaan dengan di bank. Untuk fungsi lengkapnya terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah nominal selisih saldo antara perusahaan dan bank. Yang kedua untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan catatan di perusahaan. Dan yang ketiga untuk mendeteksi kecurangan akuntansi. Yang keempat sebagai bahan pemeriksa kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai keuangan perusahaan. Dan yang terakhir sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas. Selanjutnya ada penyebab terjadinya rekonsiliasi bank.
Yang pertama yaitu pendapatan dan beban bank. Beban bank ini bisa berupa biaya administrasi, penulisan cek, pelayanan, maupun biaya lain yang termasuk dalam beban bank. Terus pendapatan bunga bank yang belum masuk dalam pencatatan perusahaan juga bagian dari beban bank. Dan yang kedua ada piutang wesel. Jadi piutang wesel itu adalah hutang klien dengan berdasar pada surat perjanjian juga jaminan sebagai pengikat selama periode pinjaman berlangsung. Nah, oleh karena ini pengiriman dana pinjaman melalui bank, maka transaksi ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang ketiga ada kredit bank. Jadi rekonsiliasi bisa juga disebabkan dengan adanya kredit bank. Kredit yang dimaksud ini tuh dapat berupa deposito maupun penagihan dari pihak bank. Nah, transaksi ini tuh hanya bisa diidentifikasi ketika nasabah memperoleh rekening koran. Yang keempat ada kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan dalam pencatatan ini baik berupa kesalahan dari pihak bank maupun dari pihak perusahaannya. Sebenarnya hal ini wajar dan kerap terjadi. Itulah kenapa dibutuhkan rekonsiliasi untuk meneliti dan mengidentifikasi kesalahan apa dan agar dapat dilakukan perbaikan juga penyesuaian. Selanjutnya yang kelima ada setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan itu maksudnya adalah setoran kas akhir bulan yang dicatat pada buku penyetor dalam satu bulan di bank akan diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Yang terakhir ada cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar itu merupakan cek yang ditulis oleh penyetor. Dicatat ketika dituliskan tetapi belum dicatat atau belum dijelaskan oleh bank sampai bulan berikutnya. Selanjutnya ada prosedur rekonsiliasi bank. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar perusahaan dan rekening koran dari bank. Yang kedua yaitu mencatat transaksi yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga yaitu melakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih diproses. Dan yang keempat membuat lembar kerja rekonsiliasi dan hitung selisihnya. Yang terakhir yaitu melakukan penelusuran dan pengecekan ulang. Selanjutnya ada contoh soal transaksi rekonsiliasi bank, yaitu berdasarkan catatan pada PT Sukses Kemilau, saldo kas mereka adalah sebanyak 2 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan rekening koran Bank CBA, saldo kas dari PT Sukses Kemilau ini adalah sebesar 1.880.000. Sedangkan cek yang masih dalam peredaran hingga tanggal 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama cek dengan nomor 0612 sebesar 50.000, yang kedua ada cek dengan nomor 0712 senilai 100.000, dan yang terakhir ada cek dengan nomor 0912 senilai 300.000. Setoran sebanyak 600.000 rupiah ini tuh belum tercantum di dalam rekening koran Bank CBA. Jadi Bank CBA pun memberikan beban rekening giro perusahaan dengan memberlakukan biaya administrasi bank sebesar 15.000 rupiah, dan transaksi tersebut tuh baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021-nya. Nah, cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau senilai 1.550.000 ini ternyata salah catat di bagian pembukuan perusahaan menjadi sebesar 1.505.000 rupiah. Lalu di tanggal 28 Desember 2021-nya itu diketahui ada seorang pelanggan yang meminta kembali cek yang sudah dibayar pada perusahaan pada tanggal 27 Desember 2021. Nah, cek senilai 100.000 rupiah ini termasuk sudah disetorkan pada pihak bank dan sudah dicatat pada tanggal 29 Desembernya yang diperlakukan seperti cek kosong. Lalu pihak Bank CBA ini sudah menagih piutang wesel perusahaan senilai 200.000 yang baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Rekening koran yang dikeluarkan Bank CBA menampilkan adanya pengurangan sebesar 900.000 rupiah untuk cek nomor 0412 yang semestinya adalah 80.000 rupiah. Nah, jadi berdasarkan transaksi di atas, PT Sukses Kemilau melakukan rekonsiliasi bank dengan bentuk modal sekonto adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri itu ada kas menurut catatan perusahaan. Di situ tertera sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu masih salah pencatatan karena belum ditambah dengan penagihan piutang wesel sebesar 200.000 tadi, juga belum dikurangi dengan biaya administrasi bank sebesar 15.000, dan belum dikurangi
cek kosong sebesar 100.000 dan masih terdapat kesalahan pencatatan sebesar 45.000. Jadi saldo akhir kas yang sebenarnya itu seharusnya adalah 2.040.000. Didapat dari mana 2.040.000? Jadi 2.040.000 itu didapat dari kas menurut catatan perusahaan sebesar 2 juta rupiah tadi ditambah dengan penagihan piutang wesel sebesar 200.000 lalu dikurangi dengan biaya administrasi, biaya cek kosong dan kesalahan pencatatan sejumlah 160.000. Nah, di sebelah kanannya ada kas menurut rekening koran bank sebesar 1.880.000. Itu juga masih salah pencatatan karena belum ditambah dengan setoran dalam perjalanan sebesar 600.000 rupiah dan masih terdapat kesalahan pencatatan sebesar 10.000 rupiah. Juga belum dikurangi dengan cek yang beredar tadi, yaitu cek dengan nomor 0612 sebesar 50.000, dengan nomor 0712 sebesar 100.000, dan dengan nomor 0912 sebesar 300.000. Jadi saldo akhir kas yang sebenarnya itu seharusnya juga sama, yaitu 2.040.000 didapat dari kas menurut rekening koran bank sebesar 1.880.000 tadi ditambah dengan setoran dalam perjalanan dan kesalahan pencatatan sebesar 610.000 dan dikurangi dengan cek yang masih beredar tadi sebesar 450.000. Nah, berdasarkan contoh soal rekonsiliasi bank di atas, kas yang benar berdasarkan pihak perusahaan dan bank itu adalah sebesar 2.040.000. Nah, lalu setelahnya bisa diketahui saldo akhir secara benar. Maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat ayat jurnal penyesuaian dengan berdasarkan perhitungan di atas. Nah, di sini ada ayat jurnal penyesuaian dari Bank PT Sukses Gemilang untuk menyesuaikan kesalahan pencatatan dari transaksi sebelumnya. Ini jurnal per 31 Desember 2019. Jadi di tanggal 31 Desember 2019 itu yang pertama ada biaya administrasi bank di debit sebesar 15.000 dan di kredit dan terdapat kas di kredit sebesar 15.000. Selanjutnya ada utang usaha di debit sebesar 45.000, kas di kredit sebesar 45.000 dan selanjutnya ada piutang usaha di debit sebesar 100.000, kas di kredit sebesar 100.000 dan ada kas di debit sebesar 200.000 dan piutang wesel sebesar 200.000 di kredit. Jadi total debitnya 360.000 dan kreditnya juga 360.000. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Saskia Rahma. Selanjutnya ada petty cash. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, seperti biaya transportasi, biaya konsumsi, dan biaya lain-lainnya. Pencatatan petty cash ada dua sistem, yaitu sistem dana tetap atau impress fund system, dan yang kedua sistem berfluktuasi atau fluctuating system. Sistem dana tetap atau impress fund system adalah sistem pengelolaan kas kecil di mana pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian dana kas kecil tidak dijurnal, tetapi hanya diarsipkan sehingga saldo dana kas kecil diperhitungkan. Transaksi dana kas kecil dapat meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Jadi, yang dimaksud dari sistem dana tetap ini, ketika terjadi transaksi yang menggunakan dana kas kecil tidak dijurnal. Dijurnal ketika terdapat pengisian kembali dana kas kecil. Next. Contoh dana kas kecil sistem dana tetap. Bank Abrakadabra Cabang Depok melakukan transaksi yang berkaitan dengan kas kecil sebagai berikut. Di tanggal 1 Agustus 2022 dibentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Di tanggal 5 Agustus 2022 dibayar biaya rapat sebesar 100.000. Di tanggal 8 Agustus 2022 dibayar biaya transportasi sebesar 50.000. Di tanggal 13 Agustus 2022 dibayar biaya makan siang karyawan sebesar 130.000. Tanggal 16 Agustus 2022 dibayar biaya langganan majalah dan koran sebesar 125.000. Di tanggal 23 Agustus 2022 dibayar biaya transport sebesar 60.000. Dan di tanggal 30 Agustus 2022 kas kecil diisi kembali sebesar 465.000 rupiah. Di tanggal 1
Agustus 2022, jurnalnya akan dana kas kecil bertambah di debit sebesar 500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 500.000. Untuk di tanggal 8, di tanggal 5 Agustus sampai tanggal 23 Agustus itu tidak di jurnal karena yang tadi sistem dana tetap itu tidak menjurnal ketika terjadinya transaksi menggunakan dana kas kecil. Pencatatan untuk di tanggal 30 Agustus 2022, jurnalnya akan biaya rapat bertambah di debit sebesar 100.000 itu berasal dari transaksi tanggal 5 Agustus 2022 dan biaya transport bertambah di debit sebesar 50.000 itu berasal dari transaksi tanggal 8 Agustus 2022 dan biaya makan siang karyawan bertambah di debit sebesar 130.000 itu berasal dari tanggal 13 Agustus 2022, biaya langganan majalah dan koran bertambah di debit sebesar 125.000 itu berasal dari tanggal 16 Agustus 2022 dan biaya transport bertambah di debit sebesar 60.000 itu berasal dari transaksi tanggal 23 Agustus 2022 dan kas berkurang di kredit sebesar 465.000. Total debit sebesar 965.000 dan total kredit sebesar 965.000. Next. Yang kedua ada sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system. Sistem dana berfluktuasi adalah sistem pengelolaan kas kecil di mana pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil, akan didebit biaya-biaya atau hutang yang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil. Sedangkan pada saat pengisian kembali berarti akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai dengan cara mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Yang dimaksudkan di sistem dana berfluktuasi itu berbeda dengan sistem dana tetap. Di sistem dana berfluktuasi, ketika terjadi transaksi yang menggunakan kas kecil akan langsung di jurnal. Next. Contoh dana kas kecil sistem dana berfluktuasi. Bank Abrakadabra Cabang Depok melakukan transaksi yang berkaitan dengan kas kecil sebagai berikut. Di tanggal 1 Agustus 2022 dibentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Di tanggal 5 Agustus 2022 dibayar biaya rapat sebesar 100.000. Di tanggal 8 Agustus 2022 dibayar biaya transport sebesar 50.000. Di tanggal 13 Agustus 2022 dibayar biaya makan siang karyawan sebesar 130.000. Di tanggal 16 Agustus 2022 dibayar biaya langganan majalah dan koran sebesar 125.000. 23 Agustus 2022 dibayar biaya transport sebesar 60.000 dan di tanggal 30 Agustus 2022 kas kecil diisi kembali sebesar 465.000 rupiah. Untuk pencatatan jurnal menggunakan sistem dana berfluktuasi untuk di tanggal 1 Agustus 2022 dana kas kecil akan bertambah di debit sebesar 500 dan kas berkurang di kredit sebesar 500. Di tanggal 5 Agustus 2022 biaya rapat bertambah di debit sebesar 100.000 dan dana kas kecil berkurang di kredit sebesar 100.000. Di tanggal 8 Agustus 2022, biaya transport bertambah di debit sebesar 50.000 dan dana kas kecil berkurang di kredit sebesar 50.000. Di tanggal 13 Agustus 2022, biaya makan siang karyawan bertambah di debit sebesar 130.000 dan dana kas kecil berkurang di kredit sebesar 130.000.
Di tanggal 16 Agustus 2022, biaya langganan majalah dan koran bertambah di debit sebesar 125.000 dan dana kas kecil berkurang di kredit sebesar 125.000. Di tanggal 23 Agustus 2022, biaya transport bertambah di debit sebesar 60.000 dan dana kas kecil berkurang di kredit sebesar 60.000. Di tanggal 30 terjadi pengisian dana kas kecil, maka jurnalnya dana kas kecil bertambah di debit sebesar 465.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 465.000. Maka jumlah debit sebesar 965.000 dan jumlah kredit sebesar 965.000. Selanjutnya ada penanaman alat liquid. Penempatan alat liquid dalam bentuk tunai maupun penempatan pada beberapa bank harus dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan minimum dan syarat minimum yang harus dipelihara oleh suatu bank. Tujuan dari pemelihara minimum alat liquid ini adalah selain untuk memelihara likuiditas, juga untuk menghindari terjadinya over atau under liquid. Memanfaatkan kelebihan dana untuk dapat disalurkan kepada aktiva yang dapat menciptakan pendapatan. Akuntansi penanaman pada bank lain meliputi saat penanaman, saat penerimaan atau perhitungan bunga, dan saat pencairan. Next. Jadi ada contoh untuk penanaman alat liquid. Bank Abrakadabra Cabang Jakarta membeli deposito berjangka Bank ABC sebesar 200 juta suku bunga 24% per tahun. Jangka waktunya 3 bulan. Di samping itu, Bank Abrakadabra Cabang Jakarta menempatkan sebagian dananya pada Bank XYZ Cabang Jakarta untuk call money sebesar 400 juta dengan suku bunga 30% per tahun. Dana dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank Abrakadabra juga menempatkan uangnya pada Bank RST Cabang Jakarta dalam bentuk deposit on call sebesar 450 juta, suku bunga 26% per tahun, jangka waktu 2 bulan. Pembayaran kepada lembaga keuangan tersebut dilakukan di atas beban rekening giro Bank Abrakadabra Cabang Jakarta pada Bank Indonesia. Pencatatan di Bank Abrakadabra sebagai berikut. Bank lain-lain deposito berjangka rekening Bank ABC Cabang Jakarta bertambah di debit sebesar 200 juta. Bank lain-lain calls money rekening Bank XYZ Cabang Jakarta bertambah di debit sebesar 400 juta. Bank lain deposit on call rekening Bank RST Cabang Jakarta bertambah di debit sebesar 450 juta. Dan Bank Indonesia Giro berkurang di kredit sebesar 1.050.000 rupiah. Next. Penerimaan bunga secara berkala pada akhir bulan pertama diterima oleh Bank Abrakadabra dan langsung dibukukan pada rekening giro Bank Abrakadabra Cabang Jakarta di masing-masing bank tersebut. Ini untuk jurnal penerimaan bunga yang diterima oleh Bank Abrakadabra Cabang Jakarta. Bank lain giro rekening Bank ABC bertambah di debit sebesar 4 juta. 4 juta itu berasal dari 200 juta dikali 24% dibagi 12 bulan. Selanjutnya, bank lain giro rekening Bank XYZ bertambah di debit sebesar 10 juta, itu 10 juta berasal dari 400 juta dikali 30% dibagi 12 bulan. Selanjutnya, bank lain giro rekening Bank RST sebesar bertambah di debit sebesar 9.750 itu berasal dari 450 juta dikali 26% dibagi 12 bulan. Di kreditnya, pendapatan bunga penempatan deposito berjangka bertambah di kredit sebesar 4 juta. Pendapatan bunga penempatan call money bertambah di kredit sebesar 10 juta. Dan yang terakhir, pendapatan bunga penempatan deposit on call bertambah di kredit sebesar 9.750.
Next. Selanjutnya ada Giro Bank Indonesia. Next. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro BI, bank data membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu dapat digunakan untuk membayar penarikan deposit yang relatif besar dan pemberian kredit. Transaksi Giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing atau nota debit atau nota kredit, pemindah bukuan, pengambilan, dan penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank komersial. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kirana Audia Rahman. Ya, selanjutnya ada contoh transaksi untuk giro pada Bank Indonesia. Pada tanggal 2 Agustus 2022, Bank Abrakadabra Depok mengambil dana di BI sebesar 1,5 miliar. Tanggal 7 Agustus 2022, Bank Abrakadabra Depok menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 500 juta. Tanggal 9 Agustus 2022, Bank Abrakadabra Depok menerima tagihan dari Bank Arta Jakarta sebesar 250 juta untuk beban Tuan Yuniar. Dan di tanggal 16 Agustus 2022, Bank Abrakadabra menyerahkan warkat clearing ke BI sebesar 200 juta untuk keuntungan giro Tuan Doni. Next. Nah, untuk pencatatan jurnalnya, pada tanggal 2 Agustus 2022, kas bertambah di debit sebesar 1,5 miliar dan giro BI berkurang di kredit sebesar 1,5 miliar. Pencatatan untuk tanggal 7 Agustus 2022, giro BI bertambah di debit sebesar 500 juta dan kas di kredit sebesar 500 juta. Untuk tanggal 9 Agustus 2022, giro Tuan Yuniar di debit 250 juta dan giro BI berkurang di kredit sebesar 250 juta. Untuk tanggal 16 Agustus 2022, giro BI bertambah di debit sebesar 200 juta dan giro Tuan Doni di kredit sebesar 200 juta. Yang kedua, yang selanjutnya ada giro wajib minimum. Giro wajib minimum ini adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum ini ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan presentasi dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Nah, posisi kas dan giro BI ini harus dilaporkan ke BI setiap akhir pekan yang ditunjukkan dengan rasio giro wajib minimum. Untuk menentukan reserve requirement sebenarnya ada dua cara, yaitu Lodge Reserve Requirement atau LRR dan yang kedua Contemporaneous Reserve Requirement atau CRR. Jadi LRR ini adalah ketentuan reserve requirement berdasarkan kewajiban yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Sedangkan CRR ini adalah ketentuan reserve requirement yang dihitung berdasarkan keadaan kewajiban sesaat pada periode waktu yang sama. Ketentuan reserve requirement atau giro wajib minimum di Indonesia menganut LRR. Rasio GWM untuk valuta rupiah itu minimum 5% dan untuk valuta asing itu minimum 3%. Selanjutnya, formula untuk menentukannya itu giro wajib minimum sama dengan rata-rata harian jumlah alat likuid dalam satu masa laporan dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga dalam satu masa pelaporan pada dua masa pelaporan sebelumnya. Selanjutnya ada jenis giro wajib minimum. Di Indonesia menerapkan 3 jenis kebijakan giro wajib minimum sebagai instrumen kebijakan moneter. Berikut ini adalah 3 jenis kebijakan giro wajib minimum. Yang pertama itu ada giro wajib minimum primer. Jadi, giro wajib minimum primer ini adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara bank dalam rekening giro Bank Indonesia yang besarannya itu ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Yang kedua, ada giro wajib minimum sekunder. Giro wajib minimum sekunder ini merupakan cadangan minimum rupiah yang wajib dipelihara bank berupa surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia,
dan surat berharga negara yang besarannya itu ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga. Yang terakhir ada giro wajib minimum loan to funding ratio atau LFR. Adalah GWM berdasarkan rasio kredit seluruh penghimpunan dana bank, yaitu simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara bank dalam bentuk rekening giro di bank sentral sebesar presentasi tertentu yang dihitung berdasarkan selisih realisasi LFR dan LFR target yang ditetapkan Bank Indonesia. Selanjutnya ada komponen giro wajib minimum rupiah. Nah, komponen-komponen yang diperhitungkan dalam penentuan giro wajib minimum rupiah itu yang pertama ada komponen alat likuid. Ini terdiri dari kas dan giro Bank Indonesia. Lalu komponen dana pihak ketiga ini terdiri dari giro nasabah, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Next. Selanjutnya ada komponen giro wajib minimum valuta asing. Nah, komponen-komponen yang diperhitungkan dalam penentuan giro wajib minimum valuta asing adalah yang pertama itu ada komponen alat likuid. Ini terdiri dari kas dan giro Bank Indonesia. Lalu komponen dana pihak ketiganya terdiri dari call money, deposit on call, deposito berjangka, setoran jaminan, pinjaman yang diterima, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Selanjutnya ada giro pada bank lain. Giro pada bank lain itu adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank lain. Jadi giro pada Bank Indonesia ini tidak termasuk dalam rekening ini. Transaksi giro pada bank lain itu dicatat sebesar nilai nominal. Nah, transaksi giro pada bank lain dalam valuta asing dicatat sesuai valuta asingnya dan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs laporan Bank Indonesia atau booking rate pada saat terjadinya transaksi atau multi currency. Kegiatan bank yang berkaitan dengan pengelolaan giro pada bank-bank lain adalah penerimaan setoran pajak, penyelesaian utang piutang, dan sebagainya. Pembukaan rekening giro di bank lain dalam negeri pada umumnya dipergunakan untuk menyelesaikan utang piutang berupa pajak. Nah, penempatan giro di bank lain di bank luar negeri ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban utang piutang dengan bank-bank luar negeri, misalnya pembayaran impor barang, pengiriman uang ke luar negeri, dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh transaksi untuk giro pada bank lain. Yang pertama, Bank Abra-Kadabra Cabang Depok ini adalah bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi. Nah, pada tanggal 6 Januari 2022, Bank Abra-Kadabra Depok menerima setoran pajak dari masyarakat sebesar 10 juta, setoran tunainya sebesar 4 juta, dan 6 jutanya setoran rekening tabungan. Nah, pada tanggal 10 Januari, Bank Abra-Kadabra menyetorkan pembayaran pajak tersebut sebesar 10 juta ke kas negara melalui Bank BNI Depok atau bank yang ditunjuk sebagai lembaga clearing. Untuk pencatatan jurnal yang dibuat oleh Bank Abra-Kadabra Depok pada tanggal 6 Januari 2022, yaitu kas bertambah 4 juta dan tabungan di debit 6 juta. Lalu di kreditnya itu titipan pajak sebesar 10 juta. Pada tanggal 10 Januari, di debitnya itu titipan pajak sebesar 10 juta dan di kreditnya adalah giro pada bank lain yaitu Bank BNI sebesar 10 juta. Lalu jurnal yang dibuat oleh Bank BNI pada tanggal 10 Januari 2022 yaitu giro pada bank lain yaitu Bank Abra-Kadabra sebesar 10 juta dan dikredit adalah giro kas negara dikredit sebesar 10 juta. Nah, lanjutan dari contoh transaksi giro pada bank lain, yang pertama itu pada tanggal 6 Januari 2022 terdapat nasabah Bank Puyo yang menarik dana tabungannya melalui mesin ATM yang dimiliki oleh Bank Bensu dengan jumlah penarikan sebesar 2 juta. Pada tanggal 10 Januari 2022, Bank Bensu menagihkan atas penarikan nasabah tabungan Bank Puyo di mesin ATM Bank Bensu. Atas penarikan tersebut, nasabah dibebani biaya sebesar 1.000. Nah, pencatatan jurnal yang dibuat oleh Bank Bensu yaitu pada tanggal 6 Januari 2022, rekening ATM bersama di debit sebesar 2 juta dan dikredit kas ATM sebesar 2 juta. Pada tanggal 6 Januari 2022, jurnalnya giro pada bank lain yaitu Bank Puyo di debit sebesar 2 juta 1.000 dan dikredit pendapatan komisi ATM sebesar 1.000 dan rekening ATM bersama dikredit sebesar 2 juta.
Untuk jurnal yang dibuat untuk tanggal transaksi 10 Januari 2022 yaitu di debit tabungan sebesar 2.100.000 dan di kreditnya itu giro pada bank lain sebesar 2.100.000. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.